Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syifa Kisterehana dengan NIM 6070112304 Saya dari kelas 4701 dan kali ini saya akan menjelaskan tentang processing data osteoporosis yang telah saya lakukan. Jadi angka pertamanya itu kita mengimport library yang dibutuhkan. Di sini saya menggunakan Pandas dan NumPy untuk manipulasi data serta beberapa library dari scikit-learn untuk processing seperti min-max scaler, label encoder, dan train atau test auto split. Karena saya menggunakan Google Colab, maka datasetnya harus diakses dari Google Drive. Saya melakukan monoting dan navigasi ke direktoris tempat dataset osteoporosis telah disimpan. Setelah dataset berhasil dibaca dengan PD read CSV, saya tampilkan bagian atasnya menggunakan df.head. Ini berguna untuk melihat struktur dan tipe data awal. Jadi kayak cuma 10 teratas aja contohnya. Di sini saya memisahkan fitur dan label, X berisi kolom input dari ID sampai prior. Contohnya seperti ini. Dari sini ID, lalu sampai sini prefactors. Nah, habis itu dan Y-nya itu label itu yaitu ingin yang kalau yang kita ingin prediksi yaitu osteoporosis, tapi di sini nggak ada, jadinya ada di sini nih. Wala kok di sini, di sini. Itu buat yang kita pengen prediksi. Nah, karena dataset ini banyak berisi data kategorikal seperti gender, harmonial, change, dan sebagainya. Jadi kita perlu mengubahnya ke bentuk numerik agar bisa diproses model. Untuk itu saya menggunakan label encoder dari Scalar. Setelah kita encoding, kita pisahkan kembali X dan Y-nya. Jadi ini yang benarnya adalah kita membuang kolom target dari X dan menjadikan kolom osteoporosis sebagai Y. Sebelumnya saya sempat salah tapi sudah saya perbaiki kembali jadi seperti ini hasilnya. Selanjutnya, data kita bagi menjadi data training dan data testing. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing itu untuk menguji akurasinya. Lalu, saya melakukan scaling agar fitur numerik seperti age dan ID berada di dalam rentang 5-10 menggunakan min-max scaler. Untuk memprediksi dinamis dan melihat sebaran data, saya menggunakan PCA dengan 3 komponen, tapi sebelumnya sempat ada beberapa kesalahan yang saya temui. Jadi pertama saya sempat menulis fit seperti ini. Sempat cuma tulis fit saja. Namun padahal itu tuh untuk langsung dapat hasil transformingnya harus menggunakan fit transform. Yang kedua saya menggunakan datanya belum di encode dan diskalkan sehingga muncul error seperti could not convert string to float. Setelah saya perbaiki dengan menggunakan extract final yang sudah diproses, barulah PCA bisa dijalankan. Hasil akhirnya saya
visualisasikan dalam grafik 3D menggunakan Plotly. Ini contoh hasilnya. Nah, kemudian saya menampilkan grafik Crane Explain Variance. Grafik ini menunjukkan beberapa persen informasi yang dijelaskan oleh sejumlah komponen utama. Sebelumnya sempat muncul error karena saya masih menggunakan data mentah yang mengandung string. Maka solusinya adalah gunakan data yang sudah selesai diprocessing, yaitu extract final. Dari grafik ini kita bisa lihat apakah tiga komponen cukup atau perlu lebih banyak. Demikian penjelasan saya tentang processing data obstetrics. Terima kasih telah menyimak video saya. Sebelumnya mohon maaf sekali kalau videonya banyak kebisingan seperti ini. Nah, saya sedang di luar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Maaf sekali.